Baik, selamat pagi semuanya ya. Ini adalah lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu tentang aturan penggagahan. Kemudian ini saya buat untuk soal yang berikutnya, sambungannya kemarin, nomor 5 ya. Andaikan begini, terdapat 3 buku matematik dan 3 buku fisika, masing-masing ada 3, akan disusun pada rak buku. Kalian kebayang susunan dalam rak buku adalah berdiri seperti ini ya. Nah, berapa banyaknya cara menyusun buku-buku tersebut jika ada syaratnya bebas. Bagaimana kalau bebas? Kita langsung bahas saja satu persatu ya. Berarti ada berapa tempat yang harus diisi? Yaitu ada 6. Karena untuk buku matematiknya 3, untuk buku fisikanya 3. Ini kita siapkan ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, bebas itu artinya berarti kita tidak usah melihat apakah ini buku matematik, apakah ini buku fisika. Tidak perlu dilihat, jadi digabungkan saja ya. Seperti pada contoh sebelumnya yang masalah pria wanita yang duduk pada bangku panjang. Nah, di situ saya mengatakan bebas. Berarti dalam hal itu yang contoh sebelumnya pria wanita tidak usah dilihat jenis kelamin. Sama aja ini. Tidak usah dilihat ini buku apa. Yang penting semuanya ada berapa buku yang mau disusun? Ada 6. Karena matnya 3, fisikanya 3. Karena bebas, maka tidak usah melihat buku tersebut adalah buku apa. Yang penting ada 6 buku mau kita susun. Nah, dari tempat pertama ini 6. Sudah kepake 1 kan? Sisanya 5 terus. Nah, seperti ini. 6 kali 5 30 kali 4 120 360 720. Berarti ada 720 cara untuk yang bebas. Yang kedua, selang-seling itu maksudnya apa sih? Selang-seling itu maksudnya begini. Nah, kalau selang-seling itu maksudnya kalau ini mat berarti ini fis. Kalau ini mat ini berarti fis. Kalau ini mat berarti ini fis. Ya kan? Nah, ini selang-seling. Mat, fis, mat, fis, mat, fis. Nah, maka matnya dulu kita isi. Matnya ada berapa? Ada 3. Berarti di sini 3. Udah kepake 1. Berarti matematikanya di sini tinggal 2. Kemudian ini 1. Ya kan? Kemudian fisikanya sama. Pertama ada 3 buku fisika, taruh di sini. Kemudian 2, kemudian 1. Nah, masalahnya adalah ini selang-selingnya itu dikatakan mat, fis, mat, fis, mat, fis. Apakah harus mat, fis? Tidak. Bisa nggak fis, mat, fis, mat, fis, mat? Boleh. Boleh juga di fisika dulu. Maka nanti hasilnya ini kita harus kalikan 2. Kenapa dikali 2? Untuk mengatur yang pertama adalah fisika dulu, mat dulu, fisika, mat, fisika, mat. Kalau ini kan mat, fis, mat, fis. Yang kedua kita balik, ya, fis, mat, fis, mat. Nah, seperti itu. Maka ini tinggal kalikan saja. 9, 18, 36. 36 kali 2, 72. Kemudian yang C. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Buku yang sejenis harus berdampingan. Buku yang sejenis harus berdampingan. Maksudnya begini. Kalau ini mat, ini harus mat, ini harus mat. Matnya habis. Maka di sini fisika. Sehingga kalau kita isikan ini 3, 2, 1, ini 3, 2, 1. Apakah berdampingan harus seperti ini? Iya. Tidak ada buku mat yang terpisah masuk ke dalam fisika, nggak boleh. Ya, jadi matnya dulu kumpulin baru fisika. Bisa nggak fisika dulu baru mat? Bisa. Maka ini nanti juga dikalikan 2. Ini adalah 6, 36, maka 72. Nah, ini contoh kelima ya. Tolong diperhatikan contoh kelima. Baik. Sekarang perhatikan contoh ke-6. Dari sebuah kantong terdapat 5 bola merah, 2 bola putih, dan 3 bola hijau. Akan diambil 3 bola.
Banyaknya cara mengambil bola jika berbeda warna. Berarti ada berapa tempat yang mau diisi? 3. Karena bola yang akan diambil ada 3 ya. Berbeda warna 1, 2, 3. Berbeda warna itu berarti ada merah, ada putih, ada hijau. Tinggal kita masukin aja. Merahnya 5, putihnya 2, hijaunya 3. Ya, berarti ini 30. Kemudian yang B sekarang dilihat. Terdiri dari 2 merah dan 1 hijau. 1, 2, 3. Merahnya harus 2. Karena merahnya semuanya ada 5, maka di sini 5. Kemudian sudah ambil merah lagi kan, berarti tinggal 4. Nah, sisanya ini harus hijau. Hijaunya ada berapa? 3. Nah, berarti ini sama dengan 60, ya kan? Kemudian yang ini minimal 1 bola merah. Nah, minimal 2 bola merah. Kalau bagian yang C ini berarti ada beberapa kemungkinan. Karena dikatakan minimal 2 merah, ya. Berarti kemungkinannya adalah kalau 2 merah bisa saja dengan 1 putih, ya kan? Karena minimal 2 merah. 2 merah bisa saja dengan 1 hijau, karena harus diambil 3 kan? Nah, minimal 2 merah, 2 merah, 1 putih, 2 merah, 1 hijau, ya. Karena harus ada 3. Kemudian kalau merah semua bisa enggak? Bisa saja, karena minimal 2. Berarti kalau merah semua boleh, tetapi harus dilihat merahnya ada berapa bola. Oh, ada 5. Kalau diambil 3 masih mungkin, ya kan? Nah, kemungkinan yang lain, kalau saya tulis 1 merah, boleh nggak 1 merah? Nggak boleh, karena di sini harus minimal 2 merah. Paling sedikit ada 2 bola merah. Nah, ini kemungkinannya untuk yang nomor C. Jadi kalau 2 merah dengan 1 putih bisa. Ini 2 merah dengan 1 hijau, ini merah semua. Nah, sekarang kita lihat kalau 2 merah 1 putih, merahnya ada 5. Berarti ini 5, ini 4. Kemudian ke putih. Putih ada 2. Berarti ini adalah berapa? 40, ya. Kemudian 2 merah 1 hijau. Merahnya diambil 2 kali, jadi seperti ini. Hijaunya ada berapa? 3. Nah, berarti ini adalah 60. Merah semua, berarti ini 5 kali 4 kali 3. Nah, maksud saya adalah ini yang poin kedua dengan ketiga ini sama. Jadi jangan dihafal 5 kali 4 kali 3. Tetapi yang harus kalian pahami adalah ini dapat dari mana, ini dapat dari mana, ini dapat dari mana, ya. Kemarin yang saya bilang, kalau tinggal menghitung itu saya yakin semua bisa. Masalahnya adalah ini. Kalian harus pahami bagaimana meletakkan untuk tempat pertama, tempat kedua dan seterusnya, ya. Nah, kemungkinan ini karena yang C ini ada banyak kemungkinan, beberapa. Ini kemudian dari beberapa kemungkinan ini kita jumlahkan 160. Nah, ini totalnya. Nah, seperti itu ya, supaya kalian punya gambaran tentang aturan pengisian tempat ya. Silakan dipahami dulu soal nomor 6, kemudian saya akan berikan soal-soal yang lain. Baik, sekarang contoh ke-7. Ini saya kombinasikan dengan, jadi kalau kemarin kita belajar yang genap, ganjil, kemudian lebih dari, kurang dari ya. Sekarang saya kombinasikan. Artinya genap yang, nah ada syarat lagi. Sudah genap ada syarat lagi. Ya, jadi seperti itu. Angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya ambil ini aja. Bilangan 3 angka kemarin adalah bilangan ratusan, ya kan? Berarti ada ratusan, puluhan, satuan. Nah, angkanya berbeda. Tidak boleh ada angka sama. Nah, kemudian yang pertama adalah bilangan genap yang lebih dari 300. Kemarin saya mengatakan yang lebih dari 300 berarti angka ratusannya harus 3, 4, 5, 3 ke atas. Betul? Itu sudah pasti lebih dari 300. Dan yang kedua, syarat kedua adalah genap. Padahal genap, jadi kalau lebih dari 300 dilihat
dilihat dari ratusan, kalau genap dilihat dari satuan. Nah, ini ada dua syarat yang kita gabungkan. Bagaimana ini? Maka kita harus memilah-milah terlebih dahulu, ya. Saya tuliskan di sini jawabannya. Kita harus memilah-milah terlebih dahulu. Karena apa? Karena angkanya tidak boleh sama. Jadi contoh yang genap yang lebih dari 300, ya. Kalau saya punya 412, ini sebenarnya bisa nggak 412? Bisa, karena ini angkanya semua berbeda. Tetapi kalau nanti terjadi seperti ini nggak boleh. Dengan cara seperti ini berarti ada angka yang muncul sama. Padahal di situ sudah diatur bahwa angkanya harus berbeda. Makanya kita harus pisahkan. Ini untuk yang 300-an, kemudian 400-an. Karena kemungkinan yang lebih dari 300 kan, 300-an, 400-an, 500-an, 600-an, dan 700-an. Nah, ini masing-masing saya siapkan tempatnya. Karena 3 angka maka ada 3 tempat. Angka ratusannya kita isi dulu. Yang 300-an berarti mau nggak mau ini cuma boleh angka 3. 400-an ya boleh angka 4. 500-an ya boleh angka 5. 600-an demikian, 700-an demikian. Nah, kemudian karena yang kedua kita harus melihat syarat genap. Genap berarti angka satuan ini harus genap. Ini 3, genapnya ada 2, 4 sama 6. Karena ini depannya ganjil maka di sini boleh semua 2, 4, 6, yaitu 3 cara. Kemudian totalnya ini ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka. Ini sudah dipakai berapa? Sudah dipakai 2. Sisanya berarti 5. Paham ya? Nah, kemudian berikutnya ini 400-an. Angka 4 sudah di depan. Berarti angka 4 boleh muncul di belakang nggak walaupun 4 genap? Nggak boleh karena sudah dipakai untuk ratusan. Maka yang boleh di sini hanya tinggal angka 2 sama angka 6. Berarti ini 2. Paham ya? Kenapa hanya 2? Karena depannya sudah memakai angka 4. Nah, sisanya berapa? Sudah dipakai 2, ini 5. Kemudian dia 5, ratusannya ganjil. Oh, berarti sama dengan 3. Maka ini 153. 6 ratusannya genap. Oh, sama dengan 4. Berarti 152, ini 153. Nah, masing-masing ini kalian cari hasilnya. Kemudian dijumlahkan 45 tambah 20, 65. Ini adalah bilangan genap yang lebih dari 300. Yang B perhatikan. Antara 200 sampai 500. Berarti kalau seperti ini kita melihatnya di angka ratusan dulu. Supaya angkanya bilangannya antara 200 sampai 500, maka angka ratusannya hanya boleh angka 2, angka 3, angka 4. Udah. Loh, kenapa 5 nggak dimasukin? Kalau ratusannya kalian ngambil angka 5, mau nggak mau bilangannya udah pasti lebih dari 500. Padahal tidak boleh, hanya antara ini, ya. Jadi kembali lagi ratusannya hanya boleh 2, 3 sama 4. 3 cara. Sisanya bebas, asal depannya 2, 3, 4 udah pasti nanti yang terbentuk di antara 200 sampai 500. Itu ada 7 angka, berarti sisanya udah kepake 1, sisanya 6, ini 5. Jadi 90. Nah, ini adalah contoh-contoh yang saya terapkan untuk aturan pengisian tempat, ya. Nah, nanti ada latihan-latihan dari buku cetak. Itu tolong diperhatikan betul. Kembali lagi di sini bukan masalah rumusnya bagaimana, tidak. Tapi ini adalah kita belajar menganalisa, memahami. Oh, ini masuk soalnya begini, masuk soalnya begini, ya.
makanya yang dari kemarin saya bilang, jangan melihat bahwa ini harus 365, bukan itu ya. Tetapi harus kalian pahami, oh ini 3 karena ini, kemudian 5 karena begini dan seterusnya. Ya, begitu ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti saya berikan latihan-latihan dari buku cetak. Tolong dicoba dengan baik ya. Baik, demikian dulu pertemuan kali ini, kita ketemu lagi di pertemuan besok ya. Selamat pagi.